Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di saya bernama Bintang Budi Okta Anggoro. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kas dan deposito. Nah, kas dan deposito sendiri itu untuk kas ya. Nah, untuk kas itu ya seperti yang umumnya lah ya, kalian udah tahu. Nah, kalau kas itu biasanya untuk aset lancar, yaitu berupa uang tunai atau saldo rekening yang bisa kalian gunakan kapan saja kalau memang lagi ada kebutuhan mendadak, entah mau di shopping atau segala macam lah ya. Nah, terus untuk deposito, nah untuk deposito ini berbeda, itu deposito ini adalah tabungan yang berjangka. Itu bisa dari 1, 3, sampai 6 sampai 12 bulan. Nah, tergantung dari kesepakatannya dari awal. Nah, untuk deposito sendiri, kalau misalnya ini lebih tinggi bunganya, nah tapi dengan lebih tinggi bunganya, tapi kalau misalnya dicairkan lebih awal, kita akan mendapatkan penalti. Nah, kita lanjut. Nah, di sini ada, yaitu selanjutnya adalah tabungan dan apa ya tadi ya? Oh ya, tabungan dan giro. Nah, untuk tabungan sendiri ya, karena kita tahu lah tabungan seperti apa ya kan. Itu tabungan itu simpanan ya dari duit kalian sendiri, itu mau bisa disimpan di ya biasanya di dalam celengan atau ya di bank lah kalau untuk sekarang kan, apalagi anak zaman sekarang ya kan. Nah, kalau untuk giro sendiri yaitu, nah ini juga simpanan, tapi dia ini biasanya berbentuk kertas kayak cek ya, biasanya kita sebut cek. Nah, cek dan biliet giro. Nah, perbedaannya apa sih cek dan biliet giro? Nah, kalau cek ini biasanya dia untuk tukarkan, biasanya untuk individu. Nah, biasanya ini kalau dicairkan itu biasanya berupa uang tunai. Tapi berbeda dengan biliet giro. Nah, kalau untuk biliet giro ini dia bisa sama berupa cek juga, cuman biasanya ini pakai perusahaan karena memang untuk transfer yang lumayan besar. Jadi nanti ini cuma hanya pemindah bukuan doang, itu transfer dari bank ke bank punya, bisa dari perusahaan A ke perusahaan B. Oke. Nah, kita lanjut, yaitu adalah clearing dan kredit. Nah, untuk clearing sendiri ini pasti mungkin agak awam ya untuk orang-orang. Clearing ini sendiri adalah proses perhitungan antar bank. Itu biasanya untuk utang piutang misalnya. Jadi proses perhitungan untuk penyelesaian dari transfer utang piutang ini antar bank secara kolektif atau secara terjadwal, itu ya sistematis lah yang biasa kita tahu ya. Nah, ini untuk memperlancar lalu lintas pembayaran seperti giral, yaitu kayak cek dan biliet giro, seperti itu. Dan selanjutnya ada kredit. Nah, untuk kredit ini orang-orang pasti sudah tahu lah kreditnya apa. Itu adalah proses peminjaman ya dari dana pihak tiga yang disalurkan yang dalam bank, itu seperti untuk simpanannya. Nah, ini disalurkan oleh pihak-pihak yang membutuhkan. Biasanya untuk UMKM dan sebagainya, atau kalau misalnya butuh yang besar ya bisa aja, itu tergantung. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.